Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sudah selesai melakoni pramusim 2024-2025. Sialnya, MU harus menerima fakta bahwa 9 pemain mereka mengalami cedera jelang dimulainya musim baru. Nama yang sudah menepi sejak musim lalu adalah Tyrell Malacia. Kemudian MU mendapatkan pukulan telak setelah bek muda yang baru mereka rekrut dari Lille, Leny Yoro, mengalami cedera dan harus absen cukup lama pada laga kontra Liverpool. Tercatat 6 pemain MU mengalami masalah cedera. Salah satu pemain tersebut adalah Marcus Rashford, meski bisa dibilang hanya cedera ringan. Di pramusim kali ini Erik ten Hag juga memutuskan untuk menyimpan Harry Maguire. Sang bek memang tidak mengalami cedera, tetapi tidak dimainkan sebagai bentuk pencegahan karena ia baru kembali dari cedera. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar rencana Manchester United untuk merekrut Matthijs de Ligt dan Nassauir Mazraoui. Setan Merah dilaporkan akan mencoba menuntaskan transfer kedua pemain Bayern Munchen itu musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan Bayern Munchen di pekan ini. MU disebut akan membawa tawaran baru untuk merekrut kedua bek ini. Mereka akan menaikkan nilai tawaran mereka dari tawaran terdahulu. Jadi mereka berharap transfer sang bek ke Old Trafford bisa tuntas di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayern Munchen pada dasarnya siap menjual Mazraoui dan Matthijs de Ligt ke MU. Namun, mereka meminta MU mengikuti aturan mereka. Kedua pemain ini akan dibanderol Bayern Munchen di angka 70 juta euro secara total. Mereka tidak mau menurunkan harga jual kedua pemain ini. Jadi, MU harus membayar dengan harga yang diinginkan oleh Die Roten jika mereka ingin mengamankan kedua bek tersebut. Ada kabar menarik datang bagi Manchester United. Setan Merah mendapatkan tawaran dari Barcelona untuk meminang Frenkie de Jong. Menurut laporan El Nacional, Barcelona benar-benar berdeterminasi untuk menjual de Jong di musim panas ini. Pasalnya, sang gelandang saat ini jadi pemain dengan gaji tertinggi di Barcelona. Mereka mulai kewalahan untuk menggaji sang pemain. Sementara de Jong dikabarkan ogah turun gaji setelah berulang kali dirayu. Alhasil, Barcelona memutuskan untuk menjualnya di musim panas ini. Menurut laporan itu, Barcelona sudah mulai putus asa untuk menjual de Jong. Mereka sedang mengupayakan segala cara untuk bisa menjual sang pemain. Mereka dikabarkan memberikan potongan harga yang sangat besar untuk transfer de Jong ke MU. Tidak tanggung-tanggung, mereka memberikan diskon sebesar 50% jika MU mau mengangkut sang gelandang. Awalnya Barcelona menginginkan sekitar 80 juta euro untuk Frenkie de Jong. Namun kali ini mereka siap melepasnya hanya dengan harga 40 juta euro saja. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Manuel Ugarte. Gelandang Paris Saint-Germain itu diklaim masih setia menunggu pinangan Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ugarte percaya bahwa MU bakal menuntaskan transfernya di musim panas ini. Sang gelandang disebut masih menjalin komunikasi dengan manajemen MU. Pihak Setan Merah dilaporkan meminta Ugarte bersabar. Mereka sedang mendiskusikan transfer ini dengan Paris Saint-Germain. Mereka berharap bisa mengunci transfer sang gelandang dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, MU saat ini sedang mengupayakan untuk merekrut Ugarte dengan skema peminjaman. Ini disebabkan Paris Saint-Germain membandrol sang gelandang di angka 70 juta euro. MU disebut tidak sanggup untuk menebus harga itu karena dana transfer mereka saat ini lagi terbatas. Jadi MU dikabarkan mengeksplorasi opsi peminjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Mereka berharap Paris Saint-Germain mau menerima tawaran mereka tersebut.
Jadwal Community Shield 2024 pada akhir pekan ini bisa dilihat di sini. Manchester United akan melawan Manchester City di Stadion Wembley Sabtu 5 Agustus 2024. Manchester United versus Manchester City di ajang Community Shield berlangsung. Laga itu kick off pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Manchester City berhak berlaga di Community Shield dengan status sebagai juara Premier League. Sementara itu, MU mendapatkan satu slot dari jalur kampion Piala FA. Laga ini akan menjadi derby Manchester ketiga di Community Shield. Dalam dua laga sebelumnya, The Red Devils yang menjadi pemenang atas Manchester City. Menatap laga ini, MU masih tampil naik turun di pramusim. Dalam 5 pertandingan, MU menuai 2 kemenangan dan menelan 3 kekalahan. Manchester City juga tidak kalah jelek. Dalam 4 pertandingan yang dijalani, tim asuhan Pep Guardiola itu mencatatkan 2 kekalahan, 1 hasil imbang, dan sekali menuai kemenangan. Kapten Bayern Munchen, Manuel Neuer, buka suara terkait spekulasi masa depan Matthijs de Ligt. Ia berharap sang bek tidak pindah ke Manchester United di musim panas ini. Sebagai seorang kiper, Manuel Neuer mengaku nyaman bermain dengan Matthijs de Ligt karena ia menyebut sang bek memiliki kualitas yang luar biasa. Dia merupakan bek tengah yang luar biasa. Ia adalah tipikal bek yang suka untuk berduel. Ia tidak segan-segan untuk berduel dengan lawan. Bahkan ketika duel-duel udara, ia selalu siap untuk berduel. Manuel Neuer sendiri berharap Matthijs de Ligt bertahan di timnya karena ia menilai sang bek masih dibutuhkan oleh Bayern Munchen. Namun ia menyerahkan sepenuhnya masa depan sang bek kepada manajemen Bayern Munchen. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United akan menuntaskan transfer ketiga mereka dalam waktu dekat ini. Setan Merah akan mendatangkan striker baru ke Old Trafford. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United akan menuntaskan transfer Cido Obi Martin. Cido Obi Martin adalah striker muda berbakat Arsenal. Di musim lalu ia berhasil mencetak lebih dari 30 gol dalam semusim untuk The Gunners. Menurut Romano, proses transfer Obi Martin sudah hampir kelar. Pekan ini ia akan menjalani tes medis di MU dan diperkenalkan sebagai rekrutan baru Setan Merah. Menurut laporan yang beredar, Manchester United menawarkan program fast track bagi Obi Martin ketika ia bergabung dengan Manchester United. Sang striker nantinya akan tetap ditempatkan di tim U18 Manchester United. Namun Erik ten Hag akan banyak melibatkannya di tim utama Setan Merah. Malah kabar yang beredar menyebut bahwa Obi Martin akan diplot sebagai striker ketiga MU di musim depan setelah Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari kondisi Harry Amas. Ia menyebut bahwa sang bek masih perlu banyak berbenah jika ingin bermain di tim utama Manchester United musim ini. Diwawancarai seusai pertandingan melawan Liverpool, Erik ten Hag mengomentari prospek Amas menembus tim utama MU. Ia menyebut bahwa sang bek masih perlu bekerja keras untuk bisa mencapai level yang dibutuhkan untuk bermain di tim utama Manchester United. Erik ten Hag sendiri menyebut bahwa Harry Amas menunjukkan progres yang positif selama tur pramusim ini. Jadi jika ia terus bekerja keras, sang bek akan mendapatkan tempat tim utama MU. Harry Amas sendiri kemungkinan akan diplot sebagai bek kiri pelapis MU dalam 3 bulan ke depan. Buyar sudah harapan Manchester United dan Liverpool untuk mendapatkan jasa Gleison Bremer di musim panas ini. Sang bek sudah dipastikan menekan kontrak baru di Juventus. Melalui laman resmi mereka, Juventus resmi mengumumkan bahwa Bremer telah menekan kontrak baru di Turin. Sang bek menekan kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan memperkuat sinyonya tua hingga tahun 2029 mendatang. Alhasil kepindahannya ke Inggris pada awal musim panas ini dipastikan telah batal. Secara terpisah, Fabrizio Romano memberikan informasi menarik terkait kontrak baru Bremer ini. Awalnya sang bek memiliki klausul rilis senilai 60 juta euro. Namun klausul rilis ini tidak akan berlaku lagi setelah tahun 2025 nanti. Sang bek akan mengalami kenaikan klausul rilis meski tidak dijabarkan berapa nominal klausul rilis ini.